Oke, semangat pagi buat sahabat tani Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali ke channel saya, sudah berkunjung. Oke, sebelum kita lihat sekeliling kita ini sudah ada terlihat sawit ya. Buat sahabat tani, like dan subscribe ya. Siapa yang mau komen silahkan komen untuk share ilmu ya, karena juga ilmu saya juga belum mendalam ya, tapi saya coba ungkapkan apa yang saya tahu. Nah, kenapa pohon kelapa sawit ini bisa seperti ini? Ya, padahal kalau kita lihat tanahnya ini subur. Nah, ini tanahnya subur. Ini tanah lembung ya. Lihat, tanahnya lembung ya. Kelembabannya basah. Ya, berarti airnya tercukupi. Ya. Airnya tercukupi ya. Kita lihat di sini ada paret cacing. Nah, di situ ada juga, ini ada paret cacing. Ini pokok, di sana juga ada paret cacing. Jadi airnya selalu ada. Ya, ini kita sudah hampir 2 minggu tidak hujan. Ya, tapi airnya tetap ada ya di paret cacing. Bahkan di piringannya juga lembab, ini basah ini. Ini kalau kita injak, banyak dia, ya. Itu membuktikan kalau di bawah ini sepertinya sangat banyak yang mengandung air, ya, sangat banyak mengandung air. Nah, kita tahu bahwa kelapa sawit itu membutuhkan air yang banyak, ya, membutuhkan kelembaban tanah yang tinggi. Tetapi jika areal sekeliling sawit ini senantiasa basah ya, mengandung air yang terlalu tinggi, maka itu akan menjadi racun bagi tanaman kelapa sawit. Karena kita perlu ketahui, tanaman kelapa sawit hanya tumbuh subur pada pH 6-7 ya. Ya, untuk mengatasi tanaman kelapa sawit ini, untuk memperbaikinya, ya, kita perlu lakukan tapak timbun, ya, tapak timbun, tapak kuda. Ya, kita lihat ini piringannya ini basah, ya, dia cekung tidak datar, berarti dia akan menyimpan air yang cukup lama di sini. Nah, sawit yang sana juga tuh. Ya, di depan sana juga ya, kita harus buat tapak timbun ya di piringan ini ya, sesuai ukuran piringan kelapa sawit ya. Setelah kita buat tapak timbun, maka kita harus aplikasikan pupuk dolomit ya. Kita aplikasikan pupuk dolomit untuk menetralkan pH tanah ya. Di lahan seperti ini termasuk lahan yang subur, cumanya akar tidak bisa menyerap unsur hara dengan baik disebabkan pH tanahnya tidak sesuai yang dibutuhkan akar tanaman kelapa sawit ya, sehingga tanaman itu menjadi kurus ya. Bunganya pun yang keluar bunga jantan. Bunga jantannya sama sekali. Nah, ini ada buahnya satu ya, sudah mulai berbuah tapi hanya satu, sisanya kita lihat keliling ini bunga jantan ya. Lihat juga dari daunnya kuning, hijau pucat ya, bahkan helai daunnya kalau kita lihat, kita ukur, kalau kita lihat dari video kita sebelumnya, tanaman yang sehat itu lebarnya 5 cm lebih. Tapi ini kita lihat hanya 2 cm ya, hanya 2 cm. Di sana juga kita lihat ya. Nah, ini juga buahnya
ada beberapa buah, tetapi tidak maksimal. Itu ada satu, itu ada satu. Ini sisa ini bunga jantan semua, ya, bunga jantan semua. Nah, pelepahnya pun lihat, ini hanya sebesar pelepah TBM saja, padahal ini sudah usia 7 tahun. Tapi pangkal pelepahnya pun hanya beberapa jari, hanya 4 jari, ya. Ini pun juga dekat sumber air. Nah, ini sudah genangan air yang sudah cukup lama, walaupun sudah lama tidak hujan. Tapi karena ini adalah daerah rawa, jadi tidak baik untuk tanaman kelapa sawit. Ya. Ini saran saya, jangan langsung dipupuk NPK, urea, itu akan percuma, ya. Atau kalium, kita pupuk MOP, TSP, itu percuma, karena juga bentuk piringannya seperti ini, ya. Begitu kita aplikasikan pupuk, ya, 1 kali hujan saja pupuk itu akan masuk ke dalam parit dan dibawa pergi, ya. Satu-satunya yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita buat tapak timbun, ya, atau tapak kuda di piringannya, ya. Setelah itu pupuk yang pertama masuk adalah pupuk dolomit untuk menetralisir, ya, atau menormalkan pH tanah, ya. Setelah berselang 1 bulan, kita aplikasikan pupuk urea, ya, pupuk urea, karena lihat daunnya pun di atas pucat. Kemudian kita aplikasikan 1 bulan kemudian pupuk NPK, ya. Kita tunggu 6 bulan, pasti buahnya akan melimpah, ya. Begitu. Jadi kalau sahabat-sahabat tani punya areal seperti ini, ya, jangan sembarangan aplikasi pupuk, hasilnya akan sia-sia. Ya, kita aplikasikan pun ini urea, kita aplikasikan pun ini NPK, ketika pH tanahnya tidak sesuai, maka serapan unsur hara oleh akar itu tidak berjalan maksimal. Jadi kita akan membuang biaya yang seharusnya tidak perlu kita buang, ya. Oke, mungkin itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah ke channel saya. Semangat pagi, sahabat tani.